Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, Bu Agnes Hendriani, atau boleh kalian panggil Ibu Bu Nenes. Kita ketemu lagi di KBM mata pelajaran IPS ya. Ibu di pertemuan kali ini masih membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Tapi subbabnya berbeda ya. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kita bahas mengenai interaksi antar ruang, kali ini Ibu akan bahas mengenai letak dan luas Indonesia. Oke ya, kita mulai. Pertama-tama, sebelum Ibu bahas mengenai letak dan luas Indonesia, Ibu akan bahas dulu mengenai peta ya. Peta itu kalau dalam pengertiannya suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Bu, kenapa sih kita harus belajar peta? Pentingnya peta itu apa? Manfaat peta itu apa? Peta itu sangat bermanfaat ya dalam melihat suatu lokasi daerah, suatu lokasi wilayah, suatu lokasi negara. Itu sangat dibutuhkan sekali. Bu, yang berhubungan dengan peta itu apa saja sih? Yang paling dekat saudaranya dengan peta itu adalah atlas dengan globe. Bedanya apa? Kalau peta itu biasanya berbentuk buku. Jadi beberapa wilayah, beberapa daerah, beberapa negara biasanya disatu bukukan. Jadi ada banyak petanya itu ya, gambar wilayahnya itu. Kalau atlas biasanya hanya menampilkan satu wilayah saja, satu negara saja. Biasanya itu selalu dipajang di dinding. Nah, beda dengan globe. Kalau globe, bentuk petanya itu berbentuk 3 dimensi. Biasanya berbentuk seperti bola. Ya, kemudian bangsa yang pertama kali membuat peta itu adalah bangsa Babilonia. Ini dibuat sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Nah, mereka membuatnya itu biasanya di batu-batuan yang kecil. Kalian boleh lihat contohnya di sini. Mereka membuat peta itu, membuat arah jalan itu di batu-batuan yang kecil ya. Kemudian dalam peta juga ada beberapa komponen penyusunannya. Ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan juga sumber peta. Ibu akan jelaskan satu persatu judul peta. Kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Judul petanya itu yaitu Provinsi Bali. Ini sangat mudah ditemukan ya dalam suatu peta. Kemudian berikutnya ada skala peta. Nah, skala peta ini ditunjukkan agar kita bisa membandingkan antara jarak yang sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Kalau skala peta ini dibedakan menjadi 2. Ada skala garis, ada juga skala angka. Lebih detailnya biasanya nanti akan ada di mata pelajaran matematika ya. Oke, kemudian berikutnya ada orientasi utara. Ini berbentuk simbol yang bentuknya itu berupa panah dengan bentuk yang bervariasi. Kalian lihat contohnya di sana. Mungkin kalian sudah sangat sering melihat simbol-simbol tersebut, ya. Nah, kalau yang lebih jelasnya kalian bisa lihat di gambar paling bawah itu ada utara, selatan, barat daya, barat laut, tenggara, dan lain-lainnya. Kemudian ada simbol peta. Simbol peta ini tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Ini dibagi beberapa bagian juga, ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan juga simbol area. Ya. Yang pertama simbol titik, contohnya seperti ini, menandakan suatu kota negara, ibu kota negara. Kemudian kecamatan, pelabuhan, gunung berapi, ya ini simbol titik. Ada juga simbol garis, contohnya seperti ini, ada sungai, ada batas kabupaten, ada jalan tol, ada jalur pipa minyak, ada juga jalan kereta api, ini termasuk ke dalam simbol garis. Kemudian ada juga simbol warna, ditampilkan berupa macam-macam warna.
ada ketinggian daratan, ada juga kedalaman lautan ya. Kemudian ada juga simbol area. Ini berupa danau, rawa, sawah, kemudian batuan kapur. Yang berikutnya, komponen berikutnya ada garis koordinat. Ini garis hayal pada peta yang berupa berbentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau garis lintang itu yang membentang dari barat ke timur atau sebaliknya. Sedangkan garis bujur itu adalah garis yang membentang dari utara ke selatan atau sebaliknya. Kemudian ada inset, ini berupa peta kecil, ya, contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di pojok bawah itu ada peta yang kecil, ya. Sedangkan gambar di sananya itu, gambar utamanya itu adalah gambar yang besarnya. Kemudian berikutnya ada legenda. Ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, ini contoh legenda. Kemudian ada juga sumber peta, orang atau lembaga yang membuat peta. Kalau di sini contohnya orang yang membuat peta ini adalah orang-orang yang bekerja di Kabupaten Situbondo ya. Oke, kemudian di sana juga ada yang lebih jelasnya ya. Namun gambarnya di sini tidak begitu jelas, dibuat oleh siapa, kemudian biasanya nanti ada tahunnya, tahun berapa. Ini adalah sumber peta. Kemudian ada juga letak dan luas Indonesia. Kita masuk ke sini. Letak suatu tempat dapat dibedakan menjadi letak geografis, astronomis, dan juga geologis. Namun pada pertemuan ini Ibu hanya akan membahas dua letak dulu ya, yaitu letak geografis dengan letak astronomis. Yang pertama ada letak geografis, ini letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Nah, berdasarkan letak geografis, Indonesia ternyata diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu dua benuanya Australia dan Asia, sedangkan samudranya Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian letak geografis juga berbatasan dengan beberapa negara. Kalau di utara, nah berbatasannya dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kalau di selatan berbatasan dengan Australia, di barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian dampaknya apa saja nih karena adanya letak geografis ini? Indonesia punya 3 iklim, ya. Iklim panas, iklim muson, kemudian iklim laut. Kalau iklim panas, ini menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas, ya. Kalau kalian pernah berkunjung ke wilayah Jawa Timur atau Jawa Tengah, biasanya suhu udaranya itu lebih panas dibandingkan dengan Jawa Barat, ya. Nah, ini termasuk ke dalam iklim panas. Kemudian ada juga iklim muson ya atau musim. Ini pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Berarti artinya di Indonesia itu hanya terjadi 2 musim saja ya, antara musim hujan dengan musim kemarau. Kalau musim kemarau ini biasanya anginnya itu bertiup dari timur laut dan bersifat kering sehingga terjadilah musim kemarau. Biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sedangkan kalau anginnya bertiup dari barat daya kemudian bersifat basah, maka terjadilah musim hujan yang terjadi setiap bulan Oktober hingga bulan April. Dan yang ketiga, iklim laut ini terjadi karena kondisi Indonesia itu dikelilingi oleh banyak laut dan samudra, ya, sehingga menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Kemudian letak geografis juga menyebabkan Indonesia mempunyai 2 iklim ya. Tadi di awal sudah Ibu sebutkan, kita itu mengalami musim kemarau dengan musim hujan, ya.
Nah, karena anginnya itu berhembus tiap 6 bulan sekali. Kemudian, letak astronomis Indonesia. Tadi kita sudah bahas geografis, sekarang astronomis. Ini letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Nah, kita lihat ya, ini antara garis lintang dengan garis bujur. Kalau garis lintang itu yang dari barat ke timur, sedangkan garis bujur dari utara ke selatan. Ya, garis lintang itu menyebabkan suatu negara itu punya iklim, punya musim, sedangkan garis bujur menyebabkan suatu negara itu mempunyai waktu yang berbeda-beda. Kemudian, letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak dari letak astronomis ini ada beberapa. Yang pertama, curah hujannya yang tinggi, kemudian terdapat hutan hujan tropis yang luas, kemudian sinar matahari sepanjang tahun, kelembaban udara yang tinggi, dan kita punya 3 daerah waktu yang berbeda, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Oke ya, sampai sini materi yang Ibu jelaskan di pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah Ibu akan bahas mengenai letak geologis Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.